Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di acara kita namakan Bincang Sehat, gitu ya. Kita berbincang-bincang tentang kesehatan. Pada kali ini saya panggil saja Ibeng akan menjadi host dan dibantu oleh teman saya menjadi narasumber yang berprofesi sebagai dietitian, masih muda, masih banyak pengalaman, ilmu-ilmu kuliahnya cukup banyak, sehingga itu yang akan di-share ke teman-teman. Sekali lagi nama saya Ibeng. Pada kali ini kita akan membahas tentang makanan murah penunjang imunitas saat pandemi, gitu kan? Karena fondasi inti dari untuk melawan pandemi itu adalah imunitas dari diri kita dulu, seperti itu. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri, Mbak Zahra Krisnadi, kalau dilihat dari profilnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, perkenalkan nama saya Zahra Hidayati Krisnadi, biasa dipanggil Zahra. Saya adalah seorang dietitian atau yang biasa disebut ahli gizi. Oh gitu. Langsung aja ya. Definisi tentang makanan sehat itu apa sih? Paling standar itu kan. Kalau sering ya kita dengar makanan sehat itu yang seperti apa sih? Makanan sehat adalah makanan yang bisa memenuhi gizi seimbang. Makanan yang mengandung kaya akan zat gizi dan tentu saja bervariasi ya, healthies ya. Jadi makanan sehat tidak melulu identik dengan harga yang mahal gitu. Yang bisa diperoleh healthies sehari-hari di pasar maupun di swalayan atau supermarket. Dengan catatan tadi beragam gitu ya. Berarti katakanlah aku hari ini makan pagi, makan siang, makan sore. Di dalam satu piring itu harus beragam gitu. Nggak boleh nasi sama lauk doang misalkan. Nah, ini ya healthies yang perlu dicatat ya. Gizi seimbang, kalau Kemenkes sudah mempermudah kita dengan isi piringku. Jadi isi piringku adalah berisi sajian 1 kali makan, berisi makanan pokok, kemudian lauk pauk, ada sayur dan buah, gitu ya healthies ya. Jadi di dunia ini kan tidak ada makanan yang sempurna kandungan gizinya, kecuali ASI untuk bayi 0 sampai 6 bulan ya healthies ya. Makanan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Misalnya nasi dominan mengandung karbohidrat gitu ya healthies. Jadi kan kalau kita makan nasi tidak mungkin memenuhi kecukupan atau kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita perlu mengkombinasikan dengan makanan-makanan lain, dengan lauk pauk, dengan sayur buah, dengan beragam tadi ya, bervariasi macam-macamnya, tidak cuma satu seperti itu. Oke. Iya, intinya berarti makanan rumahan itu udah sehat sepertinya ya, udah bisa menunjang imunitas juga berarti ya? Tentu saja bisa jika diolah sesuai dengan yang dianjurkan gitu ya, tidak terlalu dengan suhu yang tinggi, misal di frying, digoreng dengan minyak yang tenggelam gitu. Dengan tata cara yang tidak merusak kandungan gizinya, makanan rumah sudah mencukupi kebutuhan healthies sehari-hari. Oh, ya tadi kan ada isi piringku itu kan. Isi piringku ada lauk, ada protein, ada buah. Berarti buah itu dicampur nasi gitu gak sih? Itu Kak. Siapa tahu ada yang mengartikan kayak gitu kan. Itu sebagai gambaran secara umum aja ya. Karena ini kita ada keterbatasan tidak bisa menampilkan slide, saya tidak bisa mencontohkan ya, buah tidak harus ada di dalam piring ikut piring ya, maksudnya itu adalah patokan porsinya gitu. Tidak mesti harus dimasukkan ke piringnya ya, healthies ya. Secara gizi mungkin itu tidak masalah, tetapi secara apa ya? Estetik ya. Apa ya? Estetik aja mungkin. Iya. Itu yang aneh ya. Terus ada apa ya? Semacam persentasenya nggak? Lauknya berapa persen dari piring itu, ininya berapa persen gitu?
Mungkin nanti Healthies juga bisa sambil mencari gitu ya, isi piringku itu seperti apa secara bentuk visualnya. Jadi isi piringku itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu ada 2/3 dari piring. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk itu ada lauk hewani dan lauk nabati atau tahu tempe ya, biasa orang Indonesia. Nah itu bisa 1/3. Kemudian untuk sayur dan buah. Nah, ini healthies ya. Biasanya kan kita masyarakat Indonesia biasanya dominan nasinya yang banyak, kemudian yang lain-lainnya sedikit. Nah, perlu healthies ketahui bahwa porsi sayur itu sama dengan porsi dari makanan pokok atau karbohidrat yang kita makan. Jadi tetap 2/3 dan sisanya adalah buah 1/3 gitu. Oke. Nanti ilustrasinya biar dieditin deh sama editorku, biar lebih menggambarkan. Iya sih, sebenarnya simple sih ya makanan itu tuh ya. Bisa didapatkan dimanapun, bahkan misalkan kalau kita ke warteg kan, misalkan prasmanan misalnya, ya bisa kita ambil sendiri kan? Iya. Simple sih prinsipnya. Oke. Terus bener nggak sih terkait makanan-makanan tertentu yang dipercaya bisa meningkatkan imunitas? Misalkan minum susu cap badak misalkan, atau air minum kuda nil misalkan. Benar nggak sih dengan berharap pada satu jenis tertentu itu bisa meningkatkan imunitas? Kalau untuk spesifik dengan merek atau brand tertentu, misalnya susu kambing atau susu apa gitu ya, itu tidak harus ya healthies ya. Selama kebutuhan healthy sesuai isi piringku itu terpenuhi, insya Allah bisa meningkatkan imunitas. Memang tapi ada zat-zat gizi dan bahan makanan tertentu yang menunjang untuk meningkatkan imunitas tersebut gitu. Jadi tidak hanya susu-susu tertentu gitu ya, atau korban-korban marketing lain gitu. Iya, bener itu ya, korban marketing itu. Terus ada nggak sih ya bisa disebutkan nggak apa ya makanan yang secara spesifik itu adalah sehat banget, yang itu bisa meningkatkan imunitas kita. Misalkan contohnya kayak jeruk atau apa? Oh iya, nanti aku sebutkan zat gizinya, manfaatnya sama sumber-sumbernya ya, sumber makanannya. Misalnya kita bahas yang sering paling ngetren dibahas itu kan vitamin C, iya kan? Vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan. Ya. Jadi contoh dari bahan makanannya adalah jambu biji, kemudian pepaya, buah kiwi, jeruk, anggur, apel, stroberi. Jadi kan kalau di iklan-iklan TV gitu ya, atau yang sering kita dengar bahkan, biasanya kan yang makan vitamin C. Maksudnya sumber makanan vitamin C selalu yang disebut adalah jeruk. Padahal fun fact-nya, kandungan vitamin C yang tertinggi di buah-buahan adalah ada di jambu biji merah, healthies. Iya, betul itu ya. Boleh nih rutin minum jus jambu biji merah mungkin di rumah. Iya. Habis ini kayaknya aku meluncurkan produk vitamin C yang rasa jambu. Enggak sih, bercanda aja. Terus selain vitamin C, apa lagi yang dibutuhkan oleh tubuh? Selain vitamin C juga ada vitamin D. Jadi vitamin D ini adalah menghambat reseptor tempat virus corona itu menempel di tubuh. Jadi kan kalau virus menempel ke tubuh kita, ya kan benda asing, makhluk asing yang masuk ke tubuh kita. Perlu bantuan reseptor gitu untuk menempel di tubuh kita. Nah, vitamin D ini fungsinya adalah menghambat virus menempel di reseptor ini. Gitu, healthies. Nah, contoh vitamin D dari sumber makanan alami yaitu ikan-ikanan ya, healthies ya. Salmon, kemudian ikan sarden, kemudian ikan tuna, kemudian sayur-sayuran ada jamur juga, ada kuning telur dan hati sapi. Oke. Kalau salmon mahal sih kayaknya itu. Tapi ya tergantung orang juga sih, mahal murah kan relatif.
Tapi pada Iya. intinya tadi masih banyak pilihan sehingga harus salmon juga gitu. Terus vitamin D itu benar nggak sih bisa didapatkan nggak harus dari makanan, bisa dari sinar matahari mungkin. Di perumahan saya itu banyak tuh yang berjemur-berjemur itu tiap pagi itu. Benar Nah, nggak sih? itu ya banyak yang bicara juga ya tentang vitamin D. Kadang tuh dulu kalau di buku-buku zaman dulu, di buku IPA, sumber vitamin D kadang digambarkan sebagai matahari gitu ya. Itu Ya. anggapan yang kurang tepat. Jadi maksud dari sinar matahari untuk memperoleh vitamin D bukan sinar mataharinya ya Healthies yang memberi kita vitamin D, tapi karena tubuh kita, di dalam tubuh kita ada vitamin D1 yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh ketika sinar matahari mengenai kita gitu. Jadi vitamin D1 kemudian dirubah menjadi D3 gitu Healthies. Jadi baru D3 tersebut bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Kalau contoh-contohnya tadi kan bisa ya dijangkau ya, contoh makanannya. Iya. Oke, selanjutnya tadi vitamin C, vitamin D. Kemudian ada juga nih zinc. Zinc ini namanya zat gizi mikro Merek sampo ya, itu ya. bukan sampo ya. Zinc ini adalah zat gizi mikro atau yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini fungsi dari zinc adalah menghambat replikasi virus gitu. Jadi kan kalau virus itu kan mengganda gitu ya, bereplikasi. Nah, si zinc ini adalah fungsinya menghambat replikasi virus. Nah, apa saja sih contoh makanannya? Ada nih, contohnya adalah daging sapi, kemudian hati ayam, ada kemudian ada hati ayam, kemudian ada kerang, tiram atau tiram. Iya, ya tiram. Oke. Terus apa lagi, Sa? Yang untuk zat ya, kalau zinc itu ya yang paling tinggi biasanya. Kalau untuk zat gizi yang lain bisa nih selenium. Mungkin banyak yang belum familiar ya dengan selenium, apalagi kalau bukan anak eksak gitu ya. Nah, selenium saya baru dengar ini, ya. Iya. Selenium ini biasanya ada di nasi merah, kemudian ada di makaroni, ada di roti gandum yang whole grain ya, kemudian juga ada di tuna, ada di sarden, ada di udang, daging sapi, daging ayam, hati sapi, telur, dan keju gitu ya, Healthies. Oke. Tadi nyebutin nasi merah sih. Yang sering orang pahami kan bahwa nasi merah lebih sehat daripada nasi putih misalkan. Nah, ini apa sih yang menjadi indikator dia lebih sehat itu gitu lah. Nah, ini mungkin banyak yang kepo juga ya, Ibeng ya. Jadi kalau perbedaannya nasi merah sama nasi putih atau nasi-nasi yang lain tuh apa sih gitu kan. Nah, kalau nasi merah ini dia adalah makanan yang indeks glikemiknya rendah. Jadi ketika makanan yang indeks glikemiknya rendah ini masuk ke dalam tubuh kita, kita makan, nah dia akan menghambat kenaikan gula darah yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi gitu ya, yang rendah bisa menghambat kenaikan gula darah yang terlalu tinggi gitu. Jadi dia itu adalah tinggi seratnya gitu. Oh ya, berarti bisa dikatakan makanan sehat itu yang apa ya, dalam satu makanan tertentu itu udah zat gizinya banyak gitu ya? Bisa dikatakan kayak gitu nggak? Tapi tidak cukup hanya satu makanan ya. Oh iya, betul-betul. Iya, benar-benar. Iya, sip. Balik lagi ke tadi ya, harus beragam itu tadi ya. Karena prinsip di dalam ilmu gizi adalah ilmu ini ya, diet gizi seimbang. Apalagi kalau Healthies tidak mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Jadi cukup aku dietnya yang cocok apa ya gitu kan. Kadang ada yang bertanya gitu. Nah, kalau Healthies adalah orang yang sehat tanpa
penyakit penyerta atau komorbid lain, nah healthy cukup makan sesuai dengan gizi seimbang aja. Gizi Tadi seimbang. sesuai dengan isi Oke. piringku. Iya sih, kapan hari saya pernah lihat sih pedoman gizi seimbang. Ada PDF-nya sih dari apa namanya Kemenkes itu ya, disingkat PGS biasanya, pedoman gizi seimbang. Iya, balik lagi ke yang tadi Zah, terkait gizi apa namanya kandungan-kandungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas. Tadi ada vitamin C, vitamin D, zinc, selenium tadi ya. So terusnya? Ada lagi nih vitamin E. Vitamin E ini juga sebagai antioksidan ya. Ya. Ada juga omega 3. Omega 3 ini meringankan inflamasi atau peradangan. Jadi bisa menghambat memperkuat daya imun kita ya. Vitamin kalau omega 3 ini nih bisa diperoleh dari minyak ikan atau ikan-ikan laut dalam. Ikan-ikan laut ya maksudnya. Oke. Terus kandungan gizi apa lagi? Kurang lebih itu sih yang spesifik dapat meningkatkan imunitas kita. Oke. Secara kesimpulan balik lagi ke yang tadi sih, bahwa seperti halnya apa ya organisasi katakanlah atau perusahaan, dia gak akan bisa melejit, dia gak akan bisa sehat dengan satu orang saja. Dia butuh banyak orang. Pun begitu juga dengan tubuh kita, dia gak bakalan bisa sehat ketika kita mengkonsumsi satu makanan saja. Kita membutuhkan berbagai macam jenis. Ada lauk utama, ada apa namanya? Ada karbo, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, dan juga membutuhkan air juga tentunya kan ya. Kesimpulan dari Zahra. Kesimpulan dari aku adalah you are what you eat. Jadi kamu adalah makanan yang sehari-hari kamu makan. Jadi makanan yang kamu makan akan menggambarkan kesehatanmu saat ini dan saat yang akan datang. Gitu. Dan jangan lupa konsumsi gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Bagus sih. Aku tambahin lagi ya. Ya benar sih, aku dengan mengkonsumsi ya makanan beragam itu saja sampai sekarang aku ya udah jarang banget sakit itu. Dan tentang kamu adalah apa yang kamu makan itu ya, bahwa kalau kamu sekarang gendut bisa dikatakan itu adalah akumulasi dari makan kamu bertahun-tahun gitu ya. Dan kamu gak bisa berharap sama makan kamu sehari kamu bisa langsung langsing kayak gitu kan. Makan teh pelangsing langsung langsing, tapi itu adalah akumulasi dari makan bertahun-tahun. Gitu. Maka harus dirubah juga dengan cara yang lama, yaitu pola makan. Oke, thank you itu bincang sehat kita hari ini. Kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Makasih Zahra. Makasih juga teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.